Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan kembali eksplorasi mengenai modul manufaktur. Kali ini di kita tahapan pada manufacturing transaction. Oke. Nah, untuk skenario-nya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama kita akan membuat sales order terlebih dahulu dengan aktora staff sales. Nah, dengan modul sales ini kita nantinya terdapat transaksi penjualan nih dari PT SSS ke PT Deco Edik. Nah, nantinya penjualannya itu adalah sebanyak 3 buah nih ya. Sebenarnya 3 buah. Tapi nanti kita akan melebihkannya saja. Mungkin kita akan mengetikkan 3 sampai 6 gitu untuk berjaga-jaga. Karena nantinya kita akan lihat bahwa kita akan memiliki stok yang lumayan banyak. Oke. Kemudian dari sales order itu nanti akan dikonversi menjadi yang namanya manufacturing order. Nah, ini akan dilakukan dengan aktor staff manufacture di bagian manufacture. Nah, pada modul manufacture ini nantinya kita akan cooperation dan nantinya akan tergenerate manufacturing order otomatis dari sales order yang kita buat. Baru kita nanti akan membuatnya. Nah, sehingga kita sebenarnya tidak perlu melakukan create lagi ya, teman-teman. Jadi nanti akan otomatis dari sales order. Nah, karena nantinya akan dilakukan produksi, maka kita perlu dilanjutkan dengan pembuatan manufacturing order nih sesuai sales order yang tergenerate sebelumnya. Nah, yang tergenerate manufacturing order sorry. Nah, diasumsikan bahwa nantinya itu seluruh work in progress yang tersedia itu maka nantinya MO ini nantinya hanya diperuntukkan untuk finished goods. Nah, yang terakhir baru work orders dengan staffnya itu staff manufacturer juga. Nanti kita menuju ke operations nantinya dan kita ke work orders. Baru nanti kita dapat melihat bahwa work orders kita akan tergenerate otomatis juga ketika kita benar memasukkan manufacturing order dan juga mencocokkan operationnya. Oke, mungkin kita langsung saja. Oke, nah di sini mungkin ini adalah apabila kita membuka inventory, terus kita membuka mobil Lego rendah dan kita ingin melihat alur produknya ya. Ini mungkin ada beberapa pembaruan dari sebelumnya. Di sini saya membenarkan bahwa terdapat receipt ya dari partner vendor ke RM input, baru nanti terdapat manufacturing juga dari virtual production dan ada yang dijadikan stok dan juga ada yang manufacturing ada yang langsung di manufacture, nggak langsung sebenarnya, cuma dia akan melewati beberapa fase juga dan akan diantarkan ke FG stock. Di sini saya juga menentukan ya, untuk minimum itu 23 dan maksimalnya itu 50 untuk barang di FG stock. Baru nantinya akan dilakukan delivery order. Oke, mungkin begitu ya teman-teman. Sebentar. Selanjutnya ada yang mungkin belum saya letakkan ya di slide saya, tapi ada yang namanya kita harus konfigurasi yang namanya adalah reordering rules ya. Itu ada di menu inventory kalau nggak salah ya. Oke, nah ini ada reordering rules. Nah, di sini tuh kita juga perlu membuat nih apa em, apa saja order yang memang diatur gitu di sini tuh. Jadi nanti kita kan memang yang dibutuhkan itu mobil Lego rendah ya. Jadi di sini asumsinya tuh kita mempunyai on hand-nya itu kita lebih banyak saja dulu tidak apa-apa. Mungkin agak keluar dari skenario. Nah, nanti ketika on hand-nya lebih dari 54 kita akan menyesuaikan dengan yang tadi nih. Yang barang yang memang kita set itu di bagian FG stock itu kan minimal 23 maksimal 50 ya. Jadi mungkin dari yang eh, F, apa dari yang FG stock itu baru nanti kita akan hantarkan ke customer seperti itu. Ya, mungkin apabila kita klik akan seperti ini konfigurasinya. Oke. Nah, ini mungkin tadi saya telah melakukan beberapa percobaan ya. Ini tidak perlu dihiraukan. Nah, ini ada min max-nya juga. Oke, seperti itu. Nah, oke, mungkin selanjutnya kita juga perlu melakukan konfigurasi juga nih mungkin bagi teman-teman juga yang bisa jadi belum sempat melakukannya dan juga ini memang belum saya letakkan di tutorial sebelumnya. Ini juga kita perlu mencocokkan nih guys bill of material dan juga operation yang akan dilakukan dan juga work center itu di mana. Seperti contohnya ini frame ban tipe rendah itu kita harus cocokkan nih. Dia itu nantinya work center juga di frame ban tipe rendah dengan bill of material yang ini.
dan juga perakitan bodi tipe rendah, dan juga mobil mainan tipe rendah. Oke, seperti itu. Jangan lupa teman-teman. Nah, ini juga isinya kita bisa set duration-nya manual aja. Nah, mungkin kalau sudah, kita nantinya akan membuat yang namanya sales order. Kita menuju ke sales, kemudian ke order. Nah, di sini kebetulan saya sudah melakukan beberapa transaksi juga ya untuk menjadikan contoh gitu. Oke, di sini. Nah, di sini saya membuat sales ordernya itu seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, di sini saya membuat sebenarnya saya membuat 2 sales order juga ya di sini sebagai mungkin cadangan ketika memang yang satunya tidak berhasil. Nah, ini di sini saya memang membuat mobil Lego rendah ya untuk sales ordernya, dan juga memang itu adalah finish goods-nya. Ini saya membuat kuantitinya 8, oleh karena itu seperti yang tadi saya bilang, saya melebihkannya di sini untuk antisipasi juga apabila ketika kuantitinya rendah itu terjadi kegagalan transaksi seperti itu. Nah, kalau sudah nanti akan ada, kita konfirmasi saja menuju sales order. Ini saya sudah ubah ke sales order kebetulan. Selanjutnya di manufacturing order, ini ketika kita sudah confirm sales ordernya di sini harusnya akan muncul. Nah, ketika akan muncul ini kuantitinya itu biasanya langsung 53 ya. Ini nanti akan mencerminkan kuantiti maksimal nih. Kuantiti maksimal dari FG yang sudah kalian tentukan tadi. Kalau saya kan tadi minimalnya 23 dan maksimal 53 gitu. Jadi saya sini sudah saya udah terset secara otomatis kuantitasnya itu 53. Selanjutnya tadi saya juga udah klik juga ya di sini untuk confirm juga. Makanya di sini sudah berubah menjadi confirm. Nah, apabila di sini sudah berubah menjadi confirm, seharusnya di work order kita ini akan muncul juga nih secara otomatis, karena di work order ini kita tidak bisa membuat secara manual, guys. Jadi tahapan-tahapan sebelumnya itu harus memang sesuai dengan yang kalian inginkan dan kalian set nih di bagian produk. Terus di rute-rutenya tadi jangan lupa kalian atur sedemikian rupa sehingga bisa berhasil gitu. Oke, lanjut. Di work order ini kita bisa kita bisa start. Nah, di sini kita bisa start nih. Ini statusnya juga in progress, tapi di sini bisa langsung kita done-kan saja ya guys. Nah, ketika done, ini sudah hilang. Ketika kita refresh, kita tidak bisa melihat apapun lagi di sini, oke? Nah, selanjutnya, di sini apabila kita kembali lagi ke manufacturing ordernya, maka dia sudah to close juga ya harusnya. Oke, nah di sini sudah sesuai nih, kuantitinya sudah jadi nih 53 gitu. Jadi memang akhirnya flow kita nih dari sales order ke manufacturing order dan ke work order ini sudah berhasil teman-teman. Ya, di sini ini bisa kita mark as done saja. Nah, ini kuantitinya juga sudah 53 seperti yang tadi saya bilang. Kemudian ketika kita sorry. Oh, salah. Ini kita klik ke produk saja deh. Terus kita klik ke mobil. Nah, jadi kita lihat on hand-nya ini juga sudah bertambah ya guys. Nah, on hand-nya sudah bertambah. Oke. Oke. Nah, ini sudah sesuai ya barangnya itu nanti ada yang masuk ke finish goods. Oke. Barangnya ada di finish goods. Kemudian di forecasted-nya juga. Nah, ini juga ada yang masuk on hand dan juga ada yang outgoing nih. Ada yang memang tadi kan kita jual juga ya ke customer, ke DK adiknya itu. Nah, ini mungkin jadi salah satu ini ya, jadi salah satu pertanda ya bahwa proses dari sales order, manufacturing order, dan ke apa dan ke yang terakhir work order, sales order, manufacturing order, dan juga work order telah selesai. Nah, ini adalah bagaimana fungsi nyari ordering rules tadi, bagaimana kita menetapkan quantity minimal dan juga maksimal ya, supaya nanti bisa diproses nih ke tahapan selanjutnya, dan seperti tadi misalnya bisa dilakukan manufacturing seperti itu. Oke. Mungkin untuk
yang transaksi seperti itu saja. Nah, lanjut nih, bagian terakhir nih, kita langsung saja ke bagian material isunya ya guys. Oke, di material isu kita dapat pergi menuju ke product history. Di sini kita bisa langsung ke inventory, kemudian ke move history. Nah, di sini dapat diperlihatkan nih benar-benar bagaimana flow-nya itu nih, bagaimana dari awalnya itu dia di produk apa masuk ke produksi sampai nantinya masuk ke FD stock. Ini memang em, bergantung ke roots yang memang tadi sudah saya rancang tadi ya, dan juga rules-nya nih. Seperti itu. Nah, jadi tadi kan memang kita tuh ada membuat mobil logo rendah. Nah, di dalam mobil logo rendah itu tuh membutuhkan beberapa komponen nih, di antaranya itu frame ban dan juga bodi mobil. Di sini sudah include secara otomatis dan juga perpindahannya itu sudah terekam secara jelas nih. Ini adalah termasuk ke di material isunya tadi. Nah, jadi ini bagaimana sih unit frame ban sama bodi mobil itu diperlukan nih dalam pembuatan si mobil logo ini sampai akhirnya sampai di FD stock dan diserahkan ke customer. Oke, mungkin sampai segitu saja untuk sesi tutorial kali ini. Apabila terdapat kesalahan, mungkin dapat diingatkan atau diberitahu. Tidak apa. Oke, sip. Mungkin sekian tutorial dari saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.